Semoga Ibu juga internetnya stabil nih, nggak kayak robot ya. Nah, apakah sudah muncul di layar kalian? Sudah ya? Oke. Limit X mendekati tak terhingga. Maka kemarin caranya adalah bagi dengan derajat tertinggi ya. Kita cari dulu derajat tertingginya itu derajat berapa di sini. Oh, berarti yang ini nih derajat tertingginya. Berarti semua suku kita bagi dengan X pangkat 3. Atau kita faktorkan ya. Kita faktorkan. Lim X mendekati tak terhingga. Mendekati tak terhingga. Ini X pangkat 3-nya yang kita faktorkan keluar nih. Ini tak terhingganya ketinggalan ya. Nah, diingat lagi cara memfaktorkan. Di sini X pangkat 3 juga nih. Nah, cara faktor ini adalah gini. 2X pangkat 3 diambil X pangkat 3. Oh, berarti masih 2 nih. Gitu. Kemudian min 3X nih. Difaktorkan X pangkat 3. X itu artinya punya pangkat 1 nih. Kok diambil pangkat 3? Wah, berarti kurang 2. Oh ya. Oke deh, saya ngutang 2 deh. Nah, kalau ngutang itu ditulis per ya. Karena ngutang 2 berarti ngutang X pangkat 2. Nah, kemudian plus 7-nya ini nggak punya X sama sekali. Lah kok diambil 3? Ya udah deh, saya ngutang semuanya gitu ya. Berarti 7 dibagi X pangkat 3. Nah, begitu. Kemudian yang bawah nih, 3X kuadrat diambil X pangkat 3. Ini punya 2, diambil 3. Berarti dia ngutang 1 ya. Berarti 3 per X doang nih. Nah, kemudian min X. Ini sebenarnya min 1 kali X ya. X-nya pangkat 1 nih, diambil pangkat 2. Oh, berarti dia masih ngutang 2. Nah, begini. Kemudian 1. Itu nggak ada X sama sekali, berarti ngutang 3-3-nya. Nah, begini. Angka 3. Oke, berarti ini coret ya. Ini dicoret. Kemudian substitusi tak hingganya. Substitusi tak hingganya berarti 2 min. Diingat ya, kalau konstanta nih, angka tetap dibagi dengan angka yang besar tak terhingga, itu kayak kalian membagikan 7 kue ke orang se-Indonesia Raya atau sedunia. Ya sama aja kalian nggak membagikan apapun gitu ya, nggak kerasa. Nah, itu berarti kita buat aja limit ke 0. Nah, ini yang ini juga 0. Pokoknya kalau dibagi, oh saya tulis dulu ya, sebentar. Kita masukkan dulu, baru kita nolin. Kita substitusi, kok 1, 3 ya? 3 per besar tak terhingga. Nah, kemudian ditambah 7 besar tak terhingga, per besar tak terhingga. Bu, kan itu dipangkatin 3 sama aja. Dipangkatin 3 kan kita juga nggak tahu tak hingganya berapa gitu ya. Yang bawah itu 3 per besar tak terhingga. Kemudian min 1 dibagi besar tak terhingga. Ditambah 1 dibagi besar tak terhingga. Nah, kemudian tadi konsepnya dibagi besar tak terhingga, angka tetap itu limit ke 0 ya. Yang ini juga 0. 1000 dibagi besar tak terhingga juga 0 ya, kan kita nggak tahu besar tak terhingganya sebesar apa dia gitu. Pokoknya kalau angkanya yang pembilangnya itu masih tetap, nah bentuknya pasti dia limit ke 0. Jadinya 2 per 0. Nah 2 per 0 itu berapa? 2 per 0 itu adalah, kan sebenarnya dia itu 2 dibagi, bukan benar-benar berasal dari 0 ya. Kita ambil aja nih, dibagi dengan 3 per tak hingga nih, ya kan? Nah, ini kalau kalian menuliskan bentuk pecahan dibagi pecahan, kok pecahan dibagi pecahan? Suatu angka dibagi angka pecahan gitu ya. Maka kalian menuliskannya menjadi 2 dikali yang 3 per tak hingga ini dibalik ya. Jadi tak hingga per 3 nih. Nah, maka kalian dapatkan nilainya adalah 2 tak terhingga, 2 kali tak terhingga ya, dibagi 3. Ya udah nggak ngaruh ya. Dia nilainya adalah besar tak terhingga. Nah, di sini juga nilainya adalah besar tak terhingga. Begitu. Jelas? Ingat ya, ingat lagi ya.
Apakah masih ada pertanyaan sebelum kita masuk ke soal? Enggak ya? Ingat lagi. Oke, kalau ingat lagi, sekarang kita pindah ke soal. Soalnya di bawah sendiri. Nah ini, nomor 2 ya berarti ya. Nih. Tentukan nilai limit X mendekati. Nih, kita pindah ke Word aja ya. Sebentar, saya udah bikin. Word-nya belum ya. Bikin dulu di sini. Sebentar. Minggu lalu kalian pakai Word ya? Kita cari aja Word-nya. Sudah ada IPS 2 ada nih. Sini. Latihan soal 2A. Saya belum pindah tempat ya. Ini dia. Nah, ini dia. Saya enter. Kalau yang ini, nah ini derajat tertingginya pangkat berapa nih? Saya mau cari orang deh. Siapa ya? Paris. Di soal ini, pangkat tertingginya pangkat berapa? Ini kan karena X mendekati tak hingga, maka cari apa Paris? Derajat tertinggi. Kenapa Paris? Udah diem. Coba kamu ngomong. Paris, coba. Kamu ngomong coba. Oh, keluar ya? Udahlah. Mic-nya bermasalah. Iya. Kamu minta starter ya? Udah dimatiin. Ya udah nanti coba di tukeran. Oke. Pangkat Bu, itu tertinggi. dia lagi minjem mic-nya Niko, Bu. Bentar lagi. Pangkat tertinggi 3, Bu. Oke, pangkat tertingginya 3. Pangkat tertinggi X pangkat 3 ya. Nih. Ya. Del 3 ya dari. Nah, ini. Berarti kemudian mau dibagi semua sukunya dengan derajat tertinggi atau difaktorkan? Ya udah dua-duanya ya. Bagi semua suku dengan X pangkat 3. Nah, berarti soalnya saya ambil. Nah, ini sekarang kita bagi semua sukunya dengan pangkat tertinggi nih. Ini kita bagi dengan X pangkat 3 gitu ya. X pangkat 3 saya copy dulu dari sini. X pangkat 3. Kemudian ini juga dibagi dengan X pangkat 3. Ini kalau kalian ada yang bisa ngetik equation matematika nggak? Kalau misalnya bisa, besok saat kalian ulangan, kalian boleh ketik pakai Word, nanti di cropping pakai snipping tool, di drag masukin di Schoology, udah jadi tuh. Kalian gampang. Kalau ada yang sama tinggal copy paste ya. Apalagi di limit tuh banyak banget yang harus di copy paste ya. Kayak limit itu kan harus di copy paste. Coba deh kalian belajar. Nggak harus tulis tangan kok kalau Bu Helen mah. Ya kan? Kalau kalian bisa lebih canggih mah boleh aja. Nah, seperti ini ya. Semua sukunya kita bagi dengan X pangkat tertinggi. Nah, kemudian disederhanakan dulu nih.
Bu, maksudnya sederhanain apa? Kecil ya, saya gedein. Nah, biar nggak sakit di mata. Ngecilin itu misalnya gini, 5x pangkat 3 dibagi x pangkat 3, ya udah x pangkat 3-nya buang aja gitu ya. Hilang nih. Jadi ini tinggal jadi 5 aja nih. 5. Kemudian 5x dibagi x pangkat 3. Ya udah ini x-nya hilang ya pangkat 1. Ini jadi pangkat 2 di sini. Berkurang 1 ya x-nya ya. Kalau 10 dibagi x pangkat 3 nggak berkurang sama sekali nih karena yang atas nggak punya x. Ya udah biarin aja kayak ini ya, 3 per x pangkat 3 juga diemin aja. Yang ini nih, X-nya 1 dibuang nih, ini jadi 1, yang ini jadi pangkat 2 nih, menyusut 1. Yang ini hilang nih, jadi 1 ya. Nah, begitu. Jadi sama dengan, nah sekarang ini kan sudah disederhanain. Langkah berikutnya substitusi nih tak hingganya ke dalam X-nya ya. Masukkan ke sana nih, ini jadi tak hingga. Nah, perhatikan kalau kita udah substitusi, maka limitnya udah nggak ada di sini ya. Nah, ini kita ganti dengan tak hingga. Yang ini kita ganti dengan tak hingga. Di sini juga kita ganti dengan tak hingga. Di sini juga. Nah, begitu. Kalau udah kayak gini gimana, Bu? Ya udah kayak tadi konsepnya ya. Angka tetap jika dibagi dengan angka yang besar tak terhingga, dia menjadi limit ke 0 ya. Nah, maka kita nolin aja nih. Ini sama dengan. Nah, ini enaknya kita ngetik pakai Word ya. Kita tinggal kopas aja nih. 5 dibagi tak terhingga 0 ya, Paris ya. 0. Paris belum bisa ya mic-nya ya. Nah, Cano. 10 dibagi tak terhingga berapa? Tes Bu, halo. Ya, jelas suaramu. 10 dibagi besar tak terhingga berapa? 0 Bu, 0. 0, iya. 3 dibagi besar tak terhingga. Masih saya Bu. Iyalah, Cano terus Oh, sampai iya, maaf. habis. Sampai jam 9 nanti. Sama Bu. 0 juga. 0, ya. 1 dibagi besar tak terhingga. Jawaban saya masih tetap sama Bu, 0 Bu. Oke deh. Jadi sama dengan hasilnya? Jadi berapa per berapa nih? 5 per min 1. 5 dibagi min 1. Min 1. Nah, sama dengan min 5 ya. Nah, itu jawabannya. Ini kalau dibagi dengan derajat tertinggi nih. Nah, sekarang kalau dengan cara faktorkan ya. Difaktorkan derajat tertingginya. Caranya gimana? Nah, ini. Saya copy soalnya. Kita faktorkan derajat tertingginya. Nah, gimana caranya? Ini kita keluarin nih X pangkat 3-nya gitu. Nah, di sini tadi 5 ya tadi ya. Kemudian yang ini kan difaktorin. Berarti dia menjadi dibagi. Nah, ini langsung jadi ini nih. Langsung jadi ini. Yang di belakang ini ya. Ini langsung saya ganti. Nah, begitu. Tutup kurung. Nah, kemudian yang bawah juga nih. Saya faktorkan X pangkat 3-nya. Ini saya buang aja ya. Oh, ini ada X pangkat 3. Di dalam kurungnya jadi yang ini nih. Copy, masuk ke sini. Tuh kan, kalau pakai diketik itu enak, kalian nggak usah nulis lagi. Coba ya nanti sambil dipelajari ya cara ngetik di Word. Ya, Biar permisi nanti Bu kalian. Helen. Ya, Saya mau apa? tanya Bu yang Yang mana? ini Bu, yang tak terhingga itu dapatnya dari mana Bu? Yang Dari soal. Ya, dari soal nih. Kalau ini sudah dibagi dengan derajat tertinggi, sederhanakan ya, coret-coret kayak gini ya. Nah, ini disederhanakan. Habis itu X-nya semua diganti dengan ini nih. Kan X mendekati tak terhingga nih. Kalau X mendekati 1 kan X-nya diganti 1, ya enggak? Tapi karena X mendekati tak terhingga, maka kita masukkan ke X-nya ini tak terhingga semua. Begitu ceritanya. Jelas ya, Andaru ya? Oke.
Kita Baik, Bu. lanjutkan yang ini. Yang ini berarti kita coret nih, yang sudah kita faktorkan kan derajat tertingginya yang kita faktorkan. Setelah difaktorkan, itu kita buang nih, dicoret. Nah, habis itu baru kita substitusi ya. Kita tulis bentuk sederhananya dulu deh. Ini saya buangin dulu yang sudah dicoret. Nah, habis ini baru substitusi. Sama dengan. Nah, kalau substitusi limitnya udah nggak ada nih. Berarti saya tinggal, oh sama lagi kayak yang ini berarti. Nih, saya copy aja dari sini. Karena sama ya. Nah, kemudian langkah berikutnya sama nih. Saya copy aja. Nah, begitu. Apakah jelas caranya? Bisa ya? Oke. Kita sekarang lihat ke soal yang berikutnya. Kita pindah ke modul lagi. Nah, yang nomor B. Yang nomor B, derajat tertingginya pangkat berapa nih? Saya mau cari orang lagi nih. Kevin, Vin. Yang B ini derajat tertingginya pangkat berapa, Vin? Pangkat 4. Yang teliti carinya. Pangkat 5. Ya, pangkat 5 ya. Yang teliti nanti jangan keliru. Berarti pangkat 5 yang kita faktorin ya. Benar ya? Nah, nanti jadinya hasilnya jadi gimana? Yang atas ada pangkat 5 nggak, Kevin? Tidak ada, Bu. Nggak ada. Berarti dia 0 X pangkat 5 nih. Kita munculkan sendiri aja. Oh, pangkat 5-nya koefisiennya 0 nih. Kan kalau nanti difaktorkan, artinya nanti yang tersisa adalah koefisien dari pangkat tertinggi ya. Yang ini nanti jadi 0 nih. Ya kan? Ini jadi 0, ini jadi 0 juga. Nah, kemudian ini 1. Ya udah, ini jawabannya nih. 0 deh. Nah, kalau saya jelasin kayak gini, nangkep nggak nih? Kok gampang ya, Bu ya? Jelas nggak nih kalau saya coret-coretnya cuma seperti ini? Lizzy, paham nggak? Bu, 0 dari mana? 1 dari mana? Ngerti nggak? Elena juga geleng-geleng. Paham nggak? Nggak juga. Nih, coba ya kita tes pakai ini. Pakai cara panjang. Nah, nanti kalau soalnya PG kan kalian harus punya trik ya. Trik nggak usah bikin coretan tapi langsung ketemu jawabannya. Kan itu oke banget deh. Kalian bisa irit waktu banyak. Kalau PG ya kan PG nggak harus ada cara ya nggak. Coba nih, karena X mendekati tak hingga, maka cari derajat tertinggi ya. Nah, derajat tertinggi ya pangkat 5 tadi ya. Pangkat tertinggi. Lima dari X pangkat 5. Nih. Yang teliti cari pangkat tertingginya ya. Nah, berarti mau pakai bagi dengan derajat tertinggi atau pakai pemfaktoran derajat tertinggi? Mau pakai yang mana, V? V. Pakai cara yang mana? Kamu lebih suka yang mana, V? Yang bagi semua suku dengan derajat tertinggi atau faktorkan derajat tertingginya? V? Vivi, kamu lebih suka yang mana? Cara yang atas atau cara yang bawah? Vivian? Vivian? Ya, Vi, kamu pilih yang mana, Vi? Mau pakai cara yang atas atau yang bawah?
Mic-mu bermasalah, Vi. Coba deh kamu ngomong coba. Keluar nggak suaranya? Coba lagi. Nggak keluar suaranya, Vi. Vi. Vivi nggak keluar suaranya. Oke deh. Nino. Nino. Kamu suka yang mana nih? Caranya yang atas atau yang bawah? Nih, Atas, Bu. yang atas. Oke, semua suku dibagi dengan derajat tertinggi ya? Iya. Oke, berarti yang ini bagi semua suku dengan X pangkat 5. Bu, boleh Ya, apa? ke atas bentar, Bu. Boleh. Mau di screenshot. Yang Nanti faktor, saya belum tempel faktor. di itu. Oh, mau kamu lihat ya? Nanti Word-nya akan saya tempel lagi di itu ya. Kemarin udah saya tempel di GCR belum ya? Saya lupa enggak ya? Ya, Lex. Kamu udah ngecek belum? Ada catatan di GCR nggak, Word? Oke, dibagi dengan derajat tertinggi. Berarti, nah ini sama dengan, kita bagi semua sukunya dengan pangkat 5. Ini ya, dibagi. Pangkat 5. Yang ini juga kita bagi dengan pangkat 5. Yang ini juga kita bagi pangkat 5. Ini juga bagi dengan pangkat 5. Ini juga bagi pangkat 5. Ini juga pangkat 5. Nah, kalau sudah, kemudian kita sederhanakan ya. Kita sederhanakan. Nah, ini kita pangkat 2 dengan pangkat 5 kan lebih gede pangkat 5 nih. Berarti yang atas tinggal 1, yang bawah berarti 5 dikurangi 2 ya. Nah, jadi 3 seper X pangkat 3. Yang ini X-nya hilang 1, yang ini berkurang 1, jadi pangkat 4. Yang ini nggak punya X, ya udah. X pangkat 5 dibagi X pangkat 5 jadi 1 ya. Jangan 0 ya, jangan hilang. Dia 1 artinya. Kemudian X pangkat 4 di pembilang hilang. Kemudian yang bawah tinggal X ya, karena 5 dikurangi 1 pangkatnya ya. Dikurangi 4 kok 1. Sisanya 1 maksudnya. Nah, ini 2, ini berkurang 1 nih pangkatnya, jadi pangkat 4. Oke, kemudian tinggal di substitusi ya. Tak hingganya substitusi ke sana. Nah, berarti di sini menjadi tak hingga ya. Saya ganti X-nya dengan tak terhingga. Di sini tak terhingga, di sini tak terhingga. Ini tak terhingga. Ini tak terhingga. Salah. Salah. Mana kok nggak mau? Waduh. Tak terhingga, ini juga tak terhingga. Nah, ya sudah. Kemudian kita dapat hasilnya sama dengan nih. Angka dibagi besar tak terhingga ini langsung 0 nih. Ini 0, sebentar. Ini 0, yang ini juga 0, 5 per tak hingga. Kemudian 10 dibagi tak hingga itu 0 juga. 4 dibagi tak hingga itu 0. 2 dibagi besar tak terhingga juga 0. Ya udah, ini hasilnya adalah 0 per 1 ya. 0 per 1 itu berapa? Pani, kok Pani? Ivan, ngawur ya Ibu ya. 0 dibagi 1 berapa, Van? 0. 0, iya. Nah, hasilnya seperti itu. Sama ya, caranya kan tadi kita shortcut. Dari soal, kita menemukan derajat tertinggi, habis itu kita lihat, oh atas itu nggak ada X pangkat 5, oh berarti dia 0 pangkat 5 nih, 0X pangkat 5. Ya udah hasilnya adalah 0 per 1. Kenapa per 1? Karena X pangkat 5 di sini koefisiennya adalah 1. Gitu. Jelas caranya? Cara cepatnya? Kalau dia ada di pilihan ganda ya.
Jadi kalian harus tahu shortcut-nya, cara cepatnya itu kemana, begitu. Sebentar. Oke. Apakah masih ada pertanyaan nih soal yang ini? Bu, jadi Enggak kalau ya? misalnya Heeh. mau ngitung cepat, berarti harus nentuin apa namanya pangkat tertinggi dari Pasti. penyebutan dulu. Pasti. Coba ya Kalau kita. misalnya kalau misalnya pangkat tertingginya ada di pembilang gimana? Nah, coba kita lihat ya di soal di modul. Ada kayaknya saya bikinin lengkap kok. Nomor C nih, Pan. Pangkat tertinggi yang mana? Pangkat berapa? X pangkat 4. Nah, pangkat 4. Berarti sama dengan yang bawah jadinya pangkat 4-nya berapa? Kan 0X pangkat 4. Ya, betul sekali. Jadinya jawabannya adalah 2/0. 2/0 berapa? Infinite, Bu. Ya, Tertinggi betul nggak? sekali. Sip. Nangkep ya? Yuri, nangkep ya? Nangkep, Bu. Oke. Bu Helen, catat Ya, Bu. apa? Apa, Mau Kak Daru? catat nih. Mau catat soalnya Bu. Soalnya mana? Ini di modul aja. Yang Buka C modul. Bu. Tanya Bu. Nanya, yang mana? Mau mencatat Bu. Oh, mau mencatat. Di modul ada, Handaru. Ini modul, soal modul. Kamu buka modul deh, ya. Ya, modulnya dibuka. Bu. Oke. Sekarang Bu, kalau tadi yang D. Kalau yang difaktorin gimana? Saya masih kurang ngerti. Kalau yang difaktorkan itu X mendekati ini bukan tak hingga. Oke. Yang ini udah beda cara. Ini X mendekati tak terhingga, jadi nggak ada pemfaktoran. Oh, maksudmu yang difaktorin tadi. Oke lah. Iya, yang A. Ya, oke. Nih ya. Saya pakai yang C ya. Nih, kita pindah ke sini. Kalau difaktorkan ya, pakai cara pemfaktoran. Nih. Nah, karena X mendekati tak hingga, maka cari derajat tertinggi. Nah, saya turunin aja ya. Nah, nih. Pangkat tertingginya adalah pangkat 4 tadi ya. Dari X pangkat 4 nih. Nah, berarti kita faktor kayaknya. Faktorkan derajat tertingginya. Berarti caranya adalah sama dengan. Nah, kita faktorkan pangkat 4-nya nih. Ini hilang nih. Kita masukkan ke dalam kurung. Berarti 2X pangkat 4 difaktorkan X pangkat 4. Berarti masih bersisa 2 di dalam. Min 3X kuadrat difaktorkan pangkat 4. Ini kuadratnya. Jadi kurang 2 ya. Berarti ya. Nah, berarti 3 ini ngutang 2 nih. Di sini X pangkat 2. Dibaginya ya. Nah, ini dibagi dengan X pangkat 2. Nah, kemudian 5-nya ini juga ngutang, tapi 4-4-nya hilang ya. Oke lah. Kita kembali lagi tadi ke sini ya. Oke, semoga kuat nih. Bismillah. Kelihatan? Muncul? Ada, Bu. Oke deh. Nih, tadi sampai memfaktorkan ya. Kita faktorkan X pangkat 4-nya nih, 2X pangkat 4. Kita faktorkan X pangkat 4-nya, berarti 2-nya masih di dalam ya. Kemudian min 3X kuadrat, kita faktorkan X pangkat 4. Berarti artinya dia kurang 2 nih. Berarti 3 ini dibagi dengan X kuadrat. 5 ini nggak punya X sama sekali nih. Berarti
difaktorkan X pangkat 4-nya nih, berarti ngutang 4-4-nya nih, dibagi dengan X pangkat 4. Nah, begitu. Kemudian yang bawah juga sama nih. Kita faktorkan harus sama yang kita faktorin ya. Ini saya buang aja deh. Buang aja, kita ganti. Nah, begitu. X pangkat 2, kita faktorkan X pangkat 4. Berarti dia masih seper X pangkat 2 ya. Kita ngutang 2 nih. Tapi 1 nih di atas. Nah, begitu. Kemudian, yang plus 4X, X itu artinya pangkat 1. Difaktorkan pangkat 4. Berarti ngutang 3 ya. Berarti dibagi 4X pangkat 3. 4 X pangkat 3 di sana. Pangkat 3 nggak ada ya, udah. 4 diambil 1, 3. Nah, ini min 1 per X pangkat 4. Ya udah, saya copy dari sini aja. Nah, ini 1. Begitu. Tutup kurung. Oke, apakah paham sampai di sini? Cara memfaktorkannya? Jelas ya? Oke. Pokoknya lihat pangkatnya nih, pangkatnya berapa, berkurang berapa, berarti kalau kurang itu artinya dia dibagi ya. Kemudian copy, kita coret yang kita faktorkan nih, X pangkat 4. Yang kita faktorkan selalu yang pangkat tinggi ya. Jadi mau pembilang mau penyebut, pokoknya harus sama nih yang kita faktorkan. Jadi bukan berarti yang kita faktorkan bukan yang bawah X pangkat 2 tertingginya, kita faktorkan pangkat 2, jangan, harus sama ya. Kalau atas X pangkat 4, ya udah yang bawah juga X pangkat 4, begitu. Nah, ini sudah dicoret, kita buang nih. Kemudian kita langkah berikutnya substitusi ya. Sama dengan substitusi sekarang. Kita substitusi. Masukkan ke sana, X-nya jadi tak hingga. Saya copy fungsinya dulu. Nah, X-nya kita ganti dengan tak terhingga nih. Nah, ini juga. Yang ini juga. Tak hingga semua nih. X-nya. Bu, kenapa sih harus dibagi dengan derajat tertinggi? Boleh nggak dibagi dengan pangkat nggak tertinggi? Kira-kira boleh nggak? Titan, ayo. Ayo nih, saatnya kita menganalisa. Kenapa harus dibagi dengan pangkat tertinggi? Alasannya apa? Nah, kan harus punya alasan ya. Apa nih alasannya? Titan, kalau menurutmu apa nih? Kenapa harus kok selalu cari derajat tertinggi? Ngaruhnya di mana sih? Fungsinya buat apa sih? Nah kan harus ada penjelasannya ya. Jangan ikutin aja, harus ditanyakan sampai detail ya, supaya kalian bisa menganalisa dengan benar. Apa nih alasannya, Titan? Kamu menghilang ya? Titan? Saya, Bu. Iya. Oh, Alasannya apa? Kenapa dibagi dengan derajat tertinggi? Nggak bisa apa dibagi dengan sembarang derajat? Kenapa harus derajat tertinggi? soalnya Ibu ngajarnya gitu. Jangan. Itu namanya kamu ngikutin nanti kalau Ibu suruh kamu melakukan hal yang aneh-aneh, nanti kamu ngikutin aja. Jangan dong. Kamu harus menanyakan persisnya. Kenapa saya harus pakai itu, Bu? Itu dong. Ya, Titan. Oke, Bu. Apa alasannya nih? Sebelum saya dikerjain sama kalian, saya ngerjain dulu deh. Kenapa? Ayo, alasannya apa? Kenapa sih harus dibagi dengan derajat tertinggi? Bisa nggak kalau kita bagi? Kalau mau menyederhanakan, jadi bisa, karena kan harus misal kayak X pangkat 4 harus ngebagi sama 2X pangkat 4 juga, Bu. Kalau misalnya dibagi jadi 2, dibagi sama X pangkat 2, hasilnya mungkin jadi 1 per X pangkat 2 jadinya. Oke. Pan, terima kasih. Yuk, ada yang punya ide yang lain? Ayo, ini ada 33 anak nih, harusnya ada 33 pemikiran nih. Saya nggak mau kalian seragam.
Oh Kalau ya, seragam, Handaru Hmm. apa? sep- sepertinya itu untuk mempermudah ini, Bu. Untuk mempermudah pengurangan pada pangkat itu, Bu. Oke, nah ini mirip juga sebenarnya. Ada lagi? Ada lagi Ya, yang meskipun hasilnya itu tidak terhingga gitu, Bu. Ya kita udah nggak lihat ke sininya ya. Ini kan hasilnya. Ini yang penting tak terhingga itu udah hasilnya. Oke, yang lainnya. Adakah pendapat yang lain? Kenapa harus dibagi dengan derajat tertinggi? Alasannya apa sih? Bu, saya mau coba. Boleh, Yuri apa? Kalau misalkan 2x pangkat 2 dibagi x, itu berarti kan tidak dibagi sama pangkat tertinggi ya, Bu? Nah, itu hasilnya nanti bakal jadi 2x, bukannya 2 per. Jadi ngitungnya nanti bakal beda. Jadi Oke. Ya, jadi dia nggak per ya, nggak per X gitu ya. Oke. iya. Ada lagi? Tadi kayaknya ada yang mau bersuara, siapa ya? Jangan takut untuk mengeluarkan pendapat. Ayo, ini 33 anggota di kelas, baru 3 yang berpendapat. 30-nya kemana nih? Ayo, suarakan pendapatmu. Apa ya? Menurutmu apa ya? Kenapa ya? Nah, ini nih kalian belajar mengkritisi sesuatu nih. Jangan ikut aja. Kan Bu Helen nyuruhnya gitu. Jangan gitu, Titan. Nggak boleh ya. Nanti kalau Bu Helen menyesatkan kalian, waduh, bisa celaka nih. Yuk, apa alasannya? Siapa yang mau berpendapat lagi? Kenapa sih harus dibagi dengan pangkat tertinggi? Ayo. Apa ya? Ini Karena harus apa? Karena kita cari limit, jadi kita harus cari tahu nilai yang paling dekat itu. Karena kita mencari limit, jadi kita mencari nilai yang paling dekat. Dekat sama siapa? Suara saya putus-putus? Enggak, Bu. Oh, enggak. Oke. Nah, dekat sama siapa nih? Nah, ini kita harus pikirkan juga. Agar tidak ada akar. Agar tidak ada akar. Maksudnya akar? Pin? Maksudnya akar apa, Pin? Maksudnya yang kayak di akar gitu. Oh, Jadi ini nggak di ada dalam akar. pecahan ini nggak akan ada akar. Iya, Yang ini di sini nggak ada akar sama sekali, Kevin. Salah ya, di sini ada dua Vin ya. Ini di soal ini nggak ada akar, Kevin. Jadi nggak mungkin muncul bentuk akar. Oke? Nah, berarti apa nih? Bahasa yang tepat apa ya? Apa ya? Kira-kira. Bono, pendapatmu apa, Bono? Bono. Apa, Apa, Bu? pendapatmu apa? Kenapa sih kalau limit X mendekati tak terhingga harus dibagi dengan derajat tertinggi? Alasannya apa kalau menurutmu? Apa boleh nih kita bagi dengan sembarang pangkat? Boleh nggak? Nggak tahu, Bu. Kayaknya sih nggak boleh, Bu. Nggak boleh. Nah, nggak bolehnya kenapa ini? Kenapa sih nggak boleh? Gitu kan? Kan kita harus ngejar terus ya. Nanti dalam pelajaran apapun, dalam situasi apapun, di rumah juga sama orang tua kalian juga itu perlu dilatih loh ya. Menanyakan, loh, kenapa harus ini? Kenapa harus begini? Kenapa nggak seperti ini aja? Kenapa? Itu harus dilatih, harus ditanyakan. Jangan ngikut aja ya. Siapa tahu Bu Helen menyesatkan nih. Bu Helen sebenarnya salah nih menjelaskan, bisa jadi loh ya.
Bu Helen kan bukan manusia super. Siapa tahu ternyata nggak dibagi dengan derajat tertinggi, ternyata bisa. Nah, siapa tahu ya kan? Ada yang punya ide lain? Ya, Bu, Boleh nggak? Apa? apakah benar kalau apa? Kan kalau misalnya pecahan itu penyebutnya itu ini kan dari soalnya mendekati tak terhingga kan. Ini dikatakan kalau nilai suatu pecahan akan semakin besar ketika penyebutnya semakin kecil, tetapi pembilangnya semakin besar. Sebaliknya, nilai pecahan akan semakin kecil ketika penyebutnya semakin besar, atau tetapi pembilangnya semakin kecil. Berarti? Iya, jadi ini untuk apa ya? Karena ini apa namanya? X-nya tak terhingga itu agar kalau misalnya dibagi dengan X pangkat tertinggi itu karena untuk mempermudah dan apa namanya kayak mendapatkan hasil gitu loh Bu, bukan jadi ya, gitu, Bu. Oke, ya sudah mulai mendekati. Ada lagi? Ada lagi? Niko, pendapatmu apa? Ya, soalnya apa ya, Bu? Saya Ya, sih apa? karena rumusnya kayak gitu ya, berarti kayak gitu. Nah, ini kebiasaan. Aduh, kalian ini anak gos loh, nggak boleh dibiasain kayak gitu ya. Jangan ikutin aja, siapa tahu gurumu menyesatkan kalian. Ya, jangan terima apa adanya. Jadi ya udah dikasihnya gitu, kita suruh jalan ke situ ya udah jalan ke situ, kita suruh belok belok. Jangan ya, kalian harus punya prinsip. Jadi benar-benar nih disuruh kayak gini sama Bu Helen tuh kalian harus tanya. Kenapa ya? Kenapa Bu Helen nyuruh kalau X mendekati tak terhingga harus dibagi dengan pangkat tertinggi? Alasannya apa? Ya kan? Dari tadi kan Bu Helen nggak jelasin tuh. Biasa buat mancing. Siapa tahu nanti di tengah jalan kalian ada yang nanya. Ternyata kok enggak? Ya, jangan dong. Coba ya nanti kalian mulai kritis deh. Walaupun ini matematika, kalian harus belajar hal-hal yang kayaknya sederhana, tapi itu penting. Penting untuk melatih tingkat analisamu gitu ya. Jadi tadi yang Agung katakan itu sudah mulai mendekati. Jadi karena X mendekati tak terhingga, maka kita mengusahakan bagaimana caranya supaya X itu nggak ada di atas. Jadi X-nya nggak boleh ada di pembilang. Kita berusaha membuat X-nya ada di penyebut semua nih. Gimana caranya ya supaya X-nya semua ada di penyebut? Kenapa? Kenapa X-nya kok harus di penyebut? Supaya nanti kalau X-nya itu kita ganti dengan tak terhingga, hasilnya menjadi 0 nih. Karena bentuk pecahan angka tetap, kalau pembilangnya angka tetap, dibagi dengan besar tak terhingga kan dia limit ke 0, ya nggak? Dia akan menuju ke 0, semakin kecil ke 0. Artinya kan kita mencari yang di pangkat tertingginya ini. Iya kan? Pos kita adalah pangkat tertinggi. Bu, kalau misalnya pangkat tertingginya pangkat 4, kita bagi dengan pangkat 5, boleh nggak? Kalau dibagi pangkat 5 nanti jadi 0 semua ya. 0 per 0 itu bentuk tak tentu, ya nggak? Nah, jadi dia harus pas pada pangkat tertingginya. Kalau kurang dari pangkat tertingginya, ya pasti nanti jadinya nanti bentuknya menyisakan X di pembilang, nanti bentuknya masih tak terhingga per tak terhingga. Nah, ini adalah bentuk tak tentu. Kalau pangkat tertingginya, nah ini saya kasih catatan ya. Jika ini sini. Kenapa? Mengapa? Jika limit X mendekati tak hingga harus dibagi dengan derajat tertinggi. Alasannya adalah jika kita bagi dengan derajat lebih besar, akan muncul bentuk 0 per 0 ya. Kenapa 0 per 0? Kan nanti ini misalnya nih X pangkat 4 kita faktorkan pangkat 5.
nanti jadi X pangkat 5-nya dicoret, yang ini jadi 2/X ya. Ini jadi 2/X. Nah, ini per X semua nih, jadi 0/0 jadinya. Muncul bentuk 0/0. Nah, ini saya copy dari sini aja. 0/0 itu adalah ini 0/0. Ini adalah bentuk tak tentu ya. 0. Ini adalah bentuk tak tentu. Jika dibagi dengan derajat lebih kecil, akan muncul X di pembilang ya. Nah, bentuknya jadinya karena X di pembilang, nanti hasilnya menjadi tak hingga per tak hingga nih. Tak hingga per tak hingga itu juga bentuk tak tentu nih. Ini tak hingga saya copy dari sini. Nah, coba nanti ya, dicobakan di satu soal, nanti kalian ketemu deh bentuk 0/0-nya. Ini adalah bentuk tak tentu ya. Tak tentu juga. Nah, jadi ya pastinya harus yang pas sama dengan derajat tertinggi itu, maka akan ketemu jawabannya. Itu ya alasannya ya. Oke, kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. Nah, kita pindah lagi ke sini. Sudah jam 8:30, cepet banget ya. Oke. Yang D. Ini jawabannya berapa ya? Nadine. Yang D, Nadine, berapa nih? Yang D itu jawabannya langsung, Bu. A per P. Ya, betul. Udah mulai ngerti ya. A per P. Ambil aja derajat tertingginya gitu kan. Yang lainnya udah jadi 0 kan gitu. Nah, yang E nih. Yang E gimana caranya ya? Gimana kira-kira nih? Ya, siapa yang bisa? Yang E. Gimana ya? Saya boleh nyoba nggak, Bu? Boleh, boleh. Gimana? Jadi yang 2X dipangkatin 3 dengan X dipangkat 4, kan nanti hasilnya 8X pangkat 7. Terus yang bawah X pangkat 4 dikali 7. Oke. Jadi ambilnya yang angka depannya. Ya, sip. Begitu. Terima kasih, Alex. Jadi jawabannya 8 ya. Nah, begitu. Ya, Bu. Chano paham? Chano, ngerti? Paham kan nih? Oh, saya tadi ini nggak terlalu berarti. Soalnya masih bingung sama yang atas, tapi udah ngerti yang atas. Kamu nih. Jadi yang E gimana, Bu? Yang E. Kalau yang D ngerti ya? Yang D paham? Kalau yang D barusan ngerti, Bu, ya. Oh, oke. Yang E gimana nih? Tadi yang dijelasin Alex tadi. Nah, itu dia, Bu. Karena saya nanya yang D, saya nggak merhatiin yang E. Oke. Niko, coba kamu jelasin lagi. Nick, mana Niko ya? Iya, Bu. Coba kamu jelasin lagi coba yang E. Biar Chano paham tuh. Yang E itu kan yang paling bawah tuh ininya 4 kan. X pangkat 4. Jadinya dibagi yang X pangkat 4 itu jadi satu. Dikali dulu dong. Ya kan? Habis itu yang atas itu sama juga, Bu. Iya, Bu. Oke. Dibagi jadi ini ya, dikali-kali. Ini dikali-kali ya. Iya, ini Bu. kan pangkat 7 ya. Nah, kita cari nih derajat tertinggi di pembilang. Oh ya udah nih 2X kita pangkatkan 3. Kemudian X ini kita pangkatkan 4. Kemudian kan ini pangkat 3 jadinya pangkat 3 dikali pangkat 4 jadi pangkat 7 tuh, jadi pangkat tertinggi ya. Nah, coba kita urai di sini deh kalau masih bingung. Kita hijrah ke sini. Nah.
Yang ini kan sama ya, dicari derajat tertinggi. Cari derajat tertinggi. Bu, nggak ketahuan Bu derajat tertingginya. Ya udah kita kali-kali dulu ya. Ini kita kali-kali dulu. Sama dengan yang ini kita kuadratkan, pangkatkan 3 nih. Jadi kalau 2x min 1 pangkat 3 itu artinya kamu mencari 2x min 1 dikali 2x min 1 sampai 3 kali kan pangkat 3. Ya kan? Nih. Min 1 dikali 2x min 1. Nah, begini. Nah, kan nanti intinya kita mau cari derajat tertingginya, ya nggak? Maka ini kita ubah aja nih. Jadinya adalah gini. 2x. Ini kita kurung ya. Ada kurungnya. Nah, pangkat 3 kemudian min. Nah, ekornya kan nanti jadi 0. Ya udahlah, saya nggak mau ngitung ekornya. Ya kan yang penting pangkat tertinggi. Bu, emang boleh kayak gitu? Ya kan pangkat 3. Kalau buat kalian mah boleh. Kalau anak IPA nggak boleh. Nah, berarti kita intinya ngambil pangkat tertingginya ya. Yang ini 2x pangkatin 3 aja nih dulu. Nah, kemudian yang ini juga sama nih yang belakang nih. Kita pangkatkan 4 nih. Ini X doang nih yang pangkat 4 ya. Nih kurung juga nih. Plus belakangnya ya terserah. Kan saya mau ngambil depannya doang. Derajat tertinggi. Nah yang ini bawah ini kita kali nih. Kita kali. Ini kita buang deh. Ini jadi pangkat 7 ya. Pangkat 7 nih. Kemudian plus 2x pangkat 4. Nah kalau sedikit kayak gini harus dikali. Tapi kalau panjang ekornya pangkat 4, pangkat 3 ya udahlah, seperti ini aja udah boleh. Gitu. Kemudian nah kita kali lagi nih pembilangnya. Oh, kita kuadratkan dulu nih, pangkatin dulu ya. 2x pangkat 3, 2x kali 2x, 4x kuadrat, 4x kuadrat dikali 2x. Itu adalah 8x pangkat 3 ya. Nah, ini kita ganti dengan 8x pangkat 3. Gitu. Jadi 2-nya ikut berpangkat 3 ya. Nah, kemudian kalian kali nih. Sama dengan, nah ini saya kopas lagi. Kita kali pembilangnya. Ini jadi, saya buang ya. Saya copy dulu. Copy, ini saya buang. 8 ya, 8-nya ketinggalan. 8x pangkat 7, kemudian min bla 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 bla. Nah, kan sekarang ketahuan ya. Oh, ternyata dibagi dengan pangkat tertinggi nih. Ketemu ya 8/1. Oke? Oh ya, Bapak. Oke deh. Sip. Kita lanjutkan nih soal yang berikutnya. Nah, yang F. Yang F jadinya sama dengan, nah nanti buat PR ya. L juga buat PR. PR. Yang ini juga PR. Sama ya modelnya ya. Nah, sekarang kita mau bahas yang ini nih. Yang M. Nah, yang M ini gimana caranya? Yo, saya mau tanya sama GG. G. Yang M gimana caranya, G? Saya masih nggak paham, tapi saya kayak pakai cara lain gitu loh, Bu, yang lebih panjang, yang manual gitu. Yang mana? Yang M atau yang mana? Yang E tadi? Oh, enggak deh, Bu, belum. Saya nggak paham, Bu. Okay. Yang M, siapa yang udah paham? Agung? Gung? Yang M gimana, Gung? Pakai rumus, Bu. Pakai rumus apa? Sebentar. Sebentar, Bu. Yang M. Gimana ya caranya ya? Yang M ya. Saya pindahin ke sini ya. Biar lebar. Saya pindah ke Word tadi.
Nah, ini tinggal terusin ya. Ini sama dengan 8. Caranya ini nanti dilanjutin. Titik-titik sama dengan 8 hasilnya. Oke. Yang M, ini gimana caranya M? Ketemu, Go? Apa caranya? Sebentar, Bu. Aku lagi nyari di coret-coretan yang buat tugas psikologi. Gimana ya caranya ya? Kalau ada yang sudah kira-kira tahu caranya, boleh bantu Agung lo ya. Tiu mungkin bantu aku. Tiu pakai cara apa? Oh bentar, itu Bu, di apa namanya, kuadratin Bu. Kuadratin? Nggak usah, Iya. Gung. Nggak usah, Gung. Kenapa Bu? Emang karena panjang kok? Kan intinya ini kan karena X mendekati tak hingga. Caranya tadi apa? Oh, dibagi sama X yang... Iya, cari derajat tertinggi. Kalau yang rumus itu kan cuma yang nggak ada perperannya, kan? Betul. Nah, cari derajat tertinggi. Derajat tertingginya pangkat berapa nih? X, jadi... X pangkat 1/2. Yap, betul sekali. Jadi derajat tertingginya adalah pangkat setengah nih. Setengah. Ya, dari mana? Dari akar X ya? Iya. Akar X. Akar X itu kan X pangkat setengah ya. Nah, akar X itu sama dengan X pangkat setengah. Kalian harus ingat lagi waktu di pembelajaran kelas 10 ya. Pangkat pecahan, pangkat akar. Nah, kok pangkat akar? Bentuk akar. Nah, ya udah berarti kita bagi aja dengan akar X semua gitu ya. Atau Bu, kalau ini kan bentuknya kayak gini, ya udah kalau akar X ini berarti di dalam akar itu semua kita bagi dengan X pangkat 1 itu ya. Atau kita faktor ini, kalau kita faktorkan itu difaktorkan derajat tertingginya. Berarti kita dapat bentuk seperti ini. Nah, kita faktorkan caranya gimana? Cara faktorinya kita faktorkan dari dalam ini dulu nih. Kita faktorkan dulu ya. Nih berarti 1 min super X ya. Min super X nih. Ini 1/X. Nah, kemudian yang ini juga sama ya. Ini saya kopas aja dari sini deh. Nanti minnya diganti plus ya. Nah, ini jadi plus. Nah, yang ini, kalau yang ini berarti, ya udah saya kopas dari sini. Ganti angkanya ya, biar cepet nih. Yang ini jadi 4, yang ini jadi 3 ya. Nah, kan di sini 4 nih. X-nya difaktorkan keluar nih. Ini jadi 4. 3 jadi 3/X. Yang ini juga sama. Saya kopas dari sini ke sini. Nah, ini jadi 2. Nah, begitu. Sampai sini apakah jelas? Jadi jangan terkecoh ya. Jangan terkecoh walaupun dia bentuk akar. Bu, kenapa nggak dikali akar sekawan aja? Nah, nggak boleh ya. Kenapa nggak boleh, Bu? Kalau dikali akar sekawan, itu untuk X mendekati angka. X mendekati 1, X mendekati 3, baru boleh. Tapi karena dia X mendekati tak terhingga, cara pertama adalah kita perhatikan bentuk fungsinya. Kan bentuk fungsinya pecahan nih. Ya udah kita cari pangkat tertinggi. Begitu. Nah, sekarang X-nya ini kita faktorkan dari, kita keluarkan dari akar ya. Ini saya keluarin dari akar, berarti dia menjadi akar X ya. Saya kopas dulu dari sini. X, saya turunin ya.
Nah, udah turun semua. Nah, ini saya faktorkan X yang di dalam akar ini jadi akar X sendirian ya, dipisah sendirian. Yang ini juga iya nih. Ini hilang. Nah, ini juga keluar dari akar, dia dipisah sama teman-temannya. Yang ini juga iya. Nah, kemudian kita udah jadi seperti ini. Kita faktorkan lagi nih. Di pembilang kita keluarkan sendiri, yang penyebut kita keluarkan sendiri. Nanti kita coret ya. Nah, ini kita kasih tanda kurung di sini. Ini hilang akarnya udah difaktorin maksudnya ya. Nah, ini kita kasih tanda kurung juga. Nah, begitu. Yang ini juga iya. Ini kasih tanda kurung, ini difaktorin. Nah, nanti kalau saya sarankan sih coba kalian belajar mengetikkan equation gini ya, biar kan kalau cepat ngerjainnya kan bahagia. Nah, sekarang ini kita coret nih. Daripada tulis kelamaan, tangannya capek deh. Nah, setelah dicoret, kita substitusi nih tak hingganya ke sana ya. Nah, ini saya copy aja nih. Kita copy, ini tak hingganya sama dengan ya. Hingganya kok tak hingganya. Limitnya sudah hilang, kemudian disubstitusi ke dalam X-nya. Di X ini kita ganti tak hingga. Nah, yang ini juga. Ya, ini juga. Oke, yang ini juga. Nah, ya udah. Sekarang kita udah dapat nih. Sama dengan yang pembilangnya adalah akar 1 ya. Akar 1 min 0 kan ya akar 1 aja. Saya tulis dulu deh. Akar 1 min 0. Kemudian plus yang sebelah kanannya adalah akar 1 plus 0. Yang bawah adalah akar 4 plus 0 sama dikurangi akar 1 min 0 ya. Saya kopas dari sini. Nah. Oke, jadi sama dengan akar 1 plus akar 1. Akar 1 itu berapa, Jo? Jonathan? Akar 1 berapa? 1. 1. Berarti 1 plus 1 ya. Akar 4 berapa? Ya. 2. 2 min 1. 2. Ya udah, jadi jawabannya berapa, Jo? 2. 2. Karena 2/1 ya. Nah, seperti ini caranya. Jadi, nanti kalau kalian ketemu soal bentuknya akar, jangan langsung dikali akar sekawan ya. Lihat dulu X yang didekati. Karena X mendekati tak terhingga, kemudian fungsinya sudah pecahan, maka caranya adalah faktorkan derajat tertingginya. Carilah derajat tertingginya, faktorin, kemudian dicoret nih. Setelah dicoret, X-nya sudah di bawah semua ya. Sudah per X semua nih. Berarti kita udah tinggal substitusi. Gitu. Apakah paham yang M? Oke, sekarang kita pindah ke modul lagi. Nah, ini dia. Sekarang yang N. Nah, coba ya nanti ya, yang N ya. Berarti PR kalian ada 3 nih. Nah, F, L, sama N. Diingat ya, dicatat. Oke, sekarang kita mau pindah ke tempat yang X mendekati tak terhingga, tapi soalnya beda nih bentuknya. Nah, kita lihat dulu ke catatan di atasnya ya. Kan waktu itu kita ketemu catatannya limit X mendekati tak terhingga di mana kau. Wih, ini dia. Nih, X mendekati tak terhingga, pastikan bentuk fungsinya adalah pecahan. Jika pecahan, nah tadi yang udah kita pelajari ya. Nah, sekarang kalau bentuknya bukan pecahan, gimana Bu? Nah, kita harus kali akar sekawan nih ternyata. Atau pakai rumus. Nah, kita lihat ya contoh soalnya ya. X mendekati tak terhingga tapi bentuknya bukan pecahan. Nah, ini dia.
Bentuknya bukan pecahan nih, X mendekati tak terhingga. Oke, berarti inilah yang harus dikali akar sekawan ya. Ini adalah per 1. Nah, kita kali akar sekawannya nih, bla 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 bla. Tujuannya apa nih dikali akar sekawan? Nah, sebelum kalian tanyakan, saya tanyain dulu deh. Apa kira-kira nih, Tiu, alasannya apa? Kenapa kalau fungsinya bukan bentuk pecahan, kita harus kali akar sekawan? Apa, Tiu? Biar jadi pecahan, Bu. Ya, betul. Di sini ada ya. Biar menjadi pecahan fungsinya. Tujuannya itu ya, jelas ada ya, sudah saya tuliskan. Nah, kalau sudah menjadi pecahan, cara berikutnya gimana? Sama dengan yang tadi ya. Nah, ini panjang nih caranya. Coba nanti silahkan kalian lihat cara panjangnya. Nah, kemudian kalian ternyata juga punya nih rumus. Nah, alternatif lain. Gunakan rumus. Nah, perhatikan nih. Rumusnya di sini ada 2 ya. Rumus yang pertama itu di dalam akar, ini harus akar min akar ya. Dan dia harus X mendekati tak terhingga nih. Nah, kalau rumus kalian harus tahu persis bentuknya, sesuaikan dengan bentuk rumusnya, supaya nggak keliru. Di dalam akar itu X pangkat 1. Nah, maka cara mengerjakannya adalah seperti ini. Nah, kalian bandingkan nilai A sama P-nya. Kalau nilai A lebih kecil dari P, jawabannya adalah min tak terhingga. Kalau A-nya yang lebih besar dari P, berarti jawabannya tak terhingga. Kalau nilai A sama dengan P, jawabannya adalah 0 gitu ya. Nah, kita lihat nih soal kita tadi. Soal kita tadi di sini nih. Di sini linear kan? Di dalam akar min akar itu linear fungsinya. Oke, berarti kita lihat nih. Nilai A-nya 2, nilai P-nya adalah 4. 2 sama 4 itu kan besaran 4. Oh, berarti ini min tak terhingga. Nih, cara pakai cara panjang juga min tak terhingga jawabannya. Sama ya? Oke. Nah, sekarang kalau fungsinya beda lagi. Jadi rumus itu bisa dipakai untuk bentuk soal tertentu. Tapi kalau kali akar sekawan untuk bentuk soal apapun, ya udah pasti kalau bentuknya bukan pecahan pasti kali akar sekawan gitu ya. Nah, ini perhatikan. Kalau yang ini rumusnya gimana, Bu? Nah, ini perhatikan. Nih. X mendekati tak terhingga, bentuk fungsi bukan pecahan, tetapi di dalam akar itu fungsi kuadrat. Nah, patokannya. Maka kita bandingkan nilai A sama P-nya juga nih. Kalau nilai A lebih kecil dari P, pasti min tak terhingga sama dengan yang atas tadi ya. Kalau A lebih besar dari P, plus tak terhingga. Nah, ini ada rumus khususnya adalah kalau nilai A sama dengan nilai P. Beda ya. Kalau yang linear tadi 0, kalau kuadrat di sini B min Q per 2 akar A. Nah, coba ya, kita pakai rumus di sini. B min Q, A-nya 1, P-nya 1. Oke, karena A sama dengan P, berarti kita wajib menggunakan B min Q. B-nya siapa, Bu? B itu koefisien X di akar yang depan. Berarti ini B. Ini adalah B. Q mana? Q adalah koefisien X di akar belakang. Nah, ini min-nya ikut ya. Ini adalah Q. Oke, kita masukkan nih. B min Q berarti 2 min 4. Nah, ini ya hati-hati nih. Per 2 akar 1. 2 akar 1. Nah, jawabannya berapa nih? 6 per 2. 6 per 2 adalah 3. Nah, sama ya jawabannya. 3. Ini sama dengan yang ini. Begitu. Apakah jelas? Apakah suara saya jelas? Jelas. Oke. Kita lanjut ya. Kok kalian nge-freeze tapi ya? Saya ragu deh. Suara saya putus-putus kah? Tidak, Bu. Lancar, Bu. Oke. Tapi agak sedikit terhambat Agak sedikit gitu, Bu. putus-putus gitu ya. Nah, ini perhatikan. Kalau yang ini gimana nih? Nah, kalau pakai rumus bisa nggak, Bu? Nah, kalau bentuk ini, kalian mau berusaha pakai rumus,
Tapi ini beda bentuknya. Kalau rumus kan harus akar min akar ya. Di sini kan akarnya cuma satu, yang ini bukan akar. Nah, kalau kalian mau pakai rumus, kalian harus munculkan akar di belakang ya. Nah, ini kalau kali akar sekawan, nih, kalian harus kelompokkan dulu bilangan yang di belakang ya, tidak di dalam akar ini ya, kita kelompokkan dulu nih. Minnya kita faktorkan keluar, berarti ini min dalam kurung 2x. Nah, ini nih, perhatikan. Min 1 harus dikali apa ya, supaya jadi plus 1. Berarti di sini harus min ya. Nah, ini saya kasih tanda merah nih. Kalian hati-hati di sana. Kalau difaktorkan berarti tandanya jadi lawannya gitu ya. Nah, kemudian saat kita kali akar sekawan, tanda yang di luar inilah yang kita ganti. Yang di dalam kurung ini jangan berubah ya. Nih tetap nih. Nah, kalau pakai cara rumus gimana nih? Perhatikan di bawah ini sudah saya buatkan. Nah, ini dia. Kalau pakai rumus, nah ini tadi kita lihat kalau pakai cara panjang dapatnya 3/2 ya. Nah, kita lihat kalau pakai cara rumus apakah dapat 3/2 juga. Nah, 3/2 juga. Oke, caranya adalah perhatikan. Kan rumusnya harus akar min akar nih. Tapi di soal belum akar min akar, baru akar min linear gitu ya. Persamaan bukan akar. Maka, nih caranya. Konstantanya ini kita pisahkan sendiri. Kita pisah sendiri ya, limitnya kita pisah sendiri. 2x yang ada variabel x-nya ini yang kita kerjakan nih, munculkan tanda akar di 2x. Berarti kalian ingat nih, x itu sama dengan akar dari x kuadrat, ya enggak? Berarti kalau kalian mau memunculkan tanda akar di X ini, berarti X ini harus kalian kuadratkan. Nah, berarti di sini sama nih. Supaya muncul tanda akar, berarti 2X harus kita kuadratkan juga nih. Nah, karena kan akar sama kuadrat itu saling menghilangkan ya. Tapi saya butuh tanda akar ini, jangan dibuang akarnya gitu. Supaya sesuai dengan rumus ya. Nah, akar min akar. Nah, yang di dalam akar belakang ini menjadi 2x dikuadratin jadi 4x kuadrat ya, jangan 2x kuadrat ya. 2-nya ikut dikuadratin. Nah, ini sudah sesuai bentuk rumus. Sudah akar min akar. Di dalam akar itu adalah pangkat 2. Nah, berarti sekarang yang bagian depan ini, nah ini yang ini limit x mendekati tak terhingga untuk x1 fungsinya konstan, ya udah dirinya sendiri ya, nggak berubah. Nah, perhatikan nih, nilai A-nya 4, nilai B-nya 2 ya, nih, B. Kemudian nilai P-nya 4 juga, nilai Q-nya berapa, Bu? Nggak ada nih, X-nya yang di akar belakang, ya udah 0 gitu ya. Nah, kemudian kita masukkan ke rumusnya nih, yang ini, yang depan ini kita pakai B min Q. Nah, B min Q per 2 akar A, kemudian plus 1, jangan ketinggalan ya, plus 1-nya jangan hilang. B-nya berapa? 2. Q-nya berapa? 0. Berarti 2 min 0 per 2 akar 4 ya. A-nya 4 nih. Berarti 2/4 itu adalah setengah. Setengah ditambah 1 adalah 3/2 sama ya. Apakah paham? Contoh ini. Kalau misalnya kalian mau memaksa dia harus pakai rumus. Gimana, Bu? Saya maksa pakai rumus. Harus munculkan akar min akar gitu ya. Karena rumusnya bentuknya seperti itu. Apakah jelas bentuk yang ini? Alvin? Nggak yakin deh. Saya masih agak belum paham, Bu. Yang mananya? Handaru. Yang itu, Bu, jenis-jenis rumusnya, Bu. Rumusnya cuma 2. Rumusnya cuma 2 tadi. Nih, Handaru rumusnya cuma 2 ini. Ini, jika di dalam akar linear, akar min akar ya, bentuknya harus akar min akar, kemudian di dalam akar itu linear. Kemudian jenis rumus yang kedua adalah akar min akar, bukan pecahan ya. Kemudian X mendekati tak terhingga, di dalam akar itu pangkat 2. Udah, cuma 2 itu, Handaru. Bisa ya? Sekarang kita lihat, hilang lagi deh.
Oke lah. Coba saya share lagi, coba. Kelihatan nggak? Ini kenapa? Hah? Ini kenapa Brian dipin? Jadi ditutup deh dia. Siapa nih yang ngepin Brian? Oke lah. Perhatikan soal di nomor yang G, IJK ya. Nah, ini soalnya cuma ini. Yang G, ini jawabannya berapa nih? Nino, mana Nino ya? Nino? Halo, Bu. Ya, yang G ini jawabannya jadi berapa? Akar min akar. Di dalam akar linear atau kuadrat? Di dalam akar itu linear apa kuadrat, Nino? Yang kuadrat, Bu. Linear dong. Ini pangkat 1, Nino. Oke. Nah, Oh, iya. karena dia linear, maka kita gunakan rumus yang ini, Nino. Yang ini ya. Oke? Ya. Ya. Kalau A-nya lebih kecil dari P, jawabannya min tak terhingga. Kalau A-nya lebih besar dari P, jawabannya tak terhingga. Kalau A sama dengan P, 0. Nah, kita lihat soal kita. Mana tadi? Nah, ini. Yang G. Nilai A-nya berapa, Nino? A-nya berapa? A-nya berapa? A-nya itu koefisien X di akar depan. Yang itu, Bu, yang apa? Yang 5X itu, Bu. 5-nya aja. Nilai Q-nya? Yang 3, Bu. Yang 3, ya ini Q. Kok Q? P ya? P, salah. Nah, A sama P bagaimana? Lebih besar, lebih kecil, sama dengan? Lebih besar yang A, Bu. Iya, kalau A lebih besar dari P, maka jawabannya berapa? Tak terhingga kayaknya, Bu. Ya, tak terhingga. Betul. Nah, kan gampang banget. Coba ya, nanti yang IJK coba juga ya. Nah, ini kalau yang J sama K ini harus dipikirkan. Oke, berarti PR kalian adalah F, IJK, L, N. Gitu ya. Oke deh. Selamat mengerjakan PR. Ini sudah jam 9, saya tutup.